Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat cara membuat slide presentasi PowerPoint yang menarik langkah demi langkah dari awal sampai jadi. Jadi di sini saya akan tunjukkan proses kreatif yang saya lakukan untuk membuat desain slide presentasi. Sebelum saya tunjukkan caranya, Anda boleh lihat contoh slide berikut ini. Ini adalah contoh slide. Ada 29 slide ya. Dan di video ini saya akan tunjukkan cara membuat slide yang seperti ini. Dan langsung saja berikut ini adalah langkah-langkah cara membuatnya. Di sini saya akan buka slide baru. Untuk langkah pertamanya, membuat desain presentasi PowerPoint, kita bisa tentukan dulu skema warna dan juga font yang akan digunakan. Untuk contoh ini, font yang akan saya pakai adalah font bawaan ya. Jadi kita akan pakai Arial Black dan Calibri Light. Di sini saya bisa setting dulu di bagian view, slide master, di bagian font. Meskipun saya tidak pakai slide master di sini, tapi mengatur font di bagian slide master ini akan sangat berguna. Headingnya saya akan gunakan Arial Black, kemudian body Calibri Light. Kita pakai yang ini, kemudian simpan. Nah di sini meski kita akan menggunakan blank, tapi tidak apa-apa, kita setting fontnya. Kemudian setelah font sudah kita tentukan, kita bisa pilih skema warna. Sebenarnya untuk memilih skema warna ada dua cara. Anda bisa menggunakan skema warna dari tema warna yang ada di PowerPoint. Bisa juga Anda menggunakan tema warna custom yang Anda dapatkan dari luar. Di video ini saya akan tunjukkan menggunakan skema warna yang bawaan PowerPoint. Caranya klik design, klik di sini. Kemudian colors, kita pilih skema warna yang ada di sini. Anda bebas ya menentukan pilihannya. Misal Anda mau pakai yang ini, Office 2007 sampai 2010, Anda klik. Atau yang lain silahkan diklik. Klik seperti ini. Sehingga nantinya pada saat Anda ingin mengganti warna, entah background ataupun yang lain, tema warnanya yang ada di sini sudah berbeda. Beda dengan saat awal Anda buka PowerPoint. Langkah selanjutnya, setelah Anda sudah memilih kombinasi font, kemudian sudah menentukan kombinasi warna, Anda silakan buat outline-nya. Outline dari konten presentasi Anda, mulai dari slide pertama sampai dengan slide yang terakhir. Di sini biasanya kalau saya akan menggunakan slide layout blank. Saya lebih suka menggunakan blank. Kemudian saya akan buat kontennya dari slide pertama, insert, text box, misalnya seperti ini. Kalau menggunakan text box, otomatis yang masuk di sini ya, untuk fontnya adalah font body, bukan font untuk heading. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa diganti. Jenis-jenis pekerjaan. Di sini kita bisa bikin dua kolom teks ataupun satu. Silakan disesuaikan. Misalnya saya bikin dua, maka ini saya akan besarkan dulu. Saya ubah dulu fontnya Arial Black. Saya akan buat huruf kapital semua. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa atur jarak antar huruf. Kita bisa tempatkan di tengah ya. Klik di sini, center, kemudian save format, line center. Kemudian duplikat. Di sini kalau misal
salah satu teks ingin Anda ganti warnanya ya, klik home, kemudian font color, silakan diganti. Ini hanya contoh untuk Anda, nanti silakan disesuaikan. Kemudian slide 2. Slide 2 di sini tujuan pembelajaran. Kita ganti area black. Kita pakai 32. Kita boleh tempatkan dulu di sini. Bebas sih sebenarnya. Yang penting di tahap ini kita tuliskan kontennya dulu. Untuk tata letak bisa kita atur nanti. Tujuan pembelajaran. Kemudian kita tulis satu-satu. Text box. Kemudian duplikat ya, Ctrl D. Kita tuliskan tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian duplikat lagi, Ctrl D. Ctrl D. Kemudian Ctrl D kembali. Di sini kita bisa atur seperti ini. Kita boleh ganti warnanya misalnya seperti ini. Kemudian jika slide kedua sudah selesai kita buat kontennya, kita masuk ke slide yang ketiga dan seterusnya sampai dengan selesai. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah contoh outline slide presentasi. Jadi kita tuliskan semua kontennya di semua slide, dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir. Jika outline sudah selesai dibuat, langkah berikutnya kita buat rancangan desainnya. Untuk membuat rancangan desain, dua cara bisa dilakukan. Pertama, kita bisa menggambar dulu ya di kertas. Jadi tidak pakai PowerPoint, kita pakai pensil di kertas. Kemudian cara yang keduanya, kita langsung buat di PowerPoint menggunakan shape. Dan saya pribadi seringnya dalam membuat desain presentasi PowerPoint, saya menggunakan shape untuk merancang desain presentasi saya. Di sini saya akan tunjukkan cara membuat rancangan desain menggunakan shape. Dalam merancang desain di sini, yang kita lakukan termasuk menempatkan tiap objeknya, baik itu foto, shape, ataupun elemen yang lain termasuk tulisan. Saya kasih contoh misalnya untuk slide judul. Ini slide judul. Jenis-jenis pekerjaan. Maka saya bisa membuat rancangan seperti ini. Saya akan tempatkan tulisan di bagian bawah. Ini bisa saya kecilkan sedikit. Seperti ini misalnya. Kemudian di atasnya saya bisa menempatkan beberapa foto yang mencerminkan beberapa jenis pekerjaan. Ya tidak harus semuanya, tapi setidaknya bisa mewakili kontennya. Di sini untuk membuat rancangannya kita bisa memakai shape. Kita boleh pakai shape yang ini, rectangle, rounded corners. Kemudian kita bisa atur seperti ini. Di sini ada lingkaran bulatan warna kuning, kita bisa atur seperti ini. Kemudian shape outline, no outline. Di sini pastikan line center ya, di tengah pas. Kemudian kita bisa duplikat. Kita kecilkan. Seperti ini. Duplikat lagi. Kita boleh kecilkan. Lalu kita duplikat yang ini. Kita tempatkan di sebelah kirinya. Kita duplikat, tempatkan di sebelah kirinya. Seperti ini hasilnya. Langkah berikutnya, untuk shape yang di sini, Anda klik, Anda seleksi dengan shape yang di sebelah kanan ini. Anda boleh tekan Ctrl di keyboard, kemudian klik di shape sebelah kiri, shape sebelah kanan. Lalu Anda geser ke atas,
Anda boleh gunakan tanda panah di keyboard. Seperti ini. Ini contoh rancangannya ya. Kemudian di slide yang kedua, saya bisa geser ke sebelah sini. Di bagian sini saya akan masukkan shape menggunakan circle. Saya akan buat seperti ini. Shape outline, no outline. Lalu saya akan tambahkan shape lagi. Shape ini di sini nanti ini akan diganti menjadi icon. Jadi saya inginnya nanti di tengah sini menggunakan icon. Sini kita bisa klik kanan edit text icon. Kita boleh ganti warnanya seperti ini misalnya. Intinya di sini adalah icon. Kemudian nanti di sini tetap shape dan kita boleh langsung ganti warnanya, misalnya pakai warna yang ini, boleh. Lalu di sini apa itu pekerjaan? Nah, saya akan luruskan. Di sini saya akan menggunakan garis bantuan. Anda juga bisa menggunakan garis bantuan view guides. Anda klik garisnya, klik kiri tahan, kemudian geser ke sini. Di sini saya akan geser. Kemudian di sebelah kiri saya bisa tempatkan gambar, misalnya gambar orang yang bertanya. Jadi postur orang yang bertanya. Tapi di sini saya akan buat rancangannya dulu. Misalnya seperti ini. Jadi di sini nanti akan ada gambar orang yang bertanya. Nah, untuk warna di sini saya akan ganti karena ini kan nanti akan diubah jadi gambar ya. Saya akan masukkan foto nanti di sebelah kiri untuk slide yang ini. Kemudian ini saya akan geser ke sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah sini. Kemudian saya akan masukkan foto di sebelah sini. Align middle. Di sini misal Anda ingin geser lagi bagian sini juga boleh ya. Bisa digeser ke sebelah sini juga boleh. Sehingga nanti untuk fotonya bisa kita geser, kita atur seperti ini. Ini juga akan saya geser. Dalam membuat rancangan desain seperti ini, tentu kreativitas kita akan sangat diperlukan. Itulah kenapa membuat desain presentasi sendiri dari awal itu tidak mudah. Karena selain diperlukan keahlian, perlu waktu yang cukup dan juga kreativitas. Kemudian di sini saya akan pendekkan sedikit seperti ini. Lalu saya akan tambahkan ornamen. Saya tempatkan di sini. Shape fill, no fill. Send backward, send to back. Kita letakkan di bagian belakang. Kemudian duplikat. Kemudian kita akan geser. Seperti ini.
Lalu saya akan tambahkan lagi. Saya akan tambahkan shape. Saya akan atur garisnya di sini. Tapi di sini saya juga ingin sampaikan kepada Anda, misalnya Anda tidak ingin membuat rancangan desain seperti ini, Anda juga boleh melakukannya. Jadi membuat rancangan tidak harus, tapi bagi saya pribadi, untuk mempermudah proses mendesain dan mempercepat saya mendesain, saya selalu membuat rancangan desainnya terlebih dahulu. Kemudian di sini tujuan. Untuk tujuan ini saya akan menggunakan desain yang sama. Jadi saya akan menggunakan desain yang sama seperti di sini. Jadi tidak perlu saya rancang ulang. Saya akan atur saja tulisannya. Saya akan samakan posisinya dengan yang di sini. Kemudian yang di sini saya juga bisa bikin rancangannya. Saya akan atur dulu, saya geser ke bagian tengah. Seperti ini. Dan di sini saya akan geser juga ke bagian tengah. Saya akan buat seperti ini dulu. Kemudian untuk slide 8 saya akan menggunakan rancangan sama seperti yang di sini. Jadi saya tidak perlu mengatur lagi. Saya tinggal samakan tulisannya. Kemudian untuk slide yang ini, saya akan tempatkan di tengah. Align. Saya akan geser. Kemudian di sini center. Saya akan geser di sini. Kemudian saya tempatkan ke bawah. Saya geser ke bawah. Di sini saya akan tambahkan foto. Rancangannya seperti ini. Lalu saya akan buat ornamen di sini. Shape fill, no fill. Send backward, send to back. Duplikat, tempatkan di sebelah kanan. Send backward, send to back. Lalu kita masuk ke slide yang di sini. Saya akan tempatkan ini di tengah. Saya pilih center, shape format, align center, align middle. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian kita bisa masukkan foto nanti di belakang. Makanya kita bisa tambahkan shape. Di sini untuk jumlah fotonya bisa dibuat 3. Misal seperti ini. Shape outline, no outline. Yang tengah shape fill, ganti warnanya dulu. Lalu
Tekan Ctrl di keyboard, klik shape yang pertama, kedua, ketiga, setelah itu group, kemudian geser ke sebelah kanan. Setelah itu shape format, send backward, send to back, kita letakkan di bagian belakang. Warnanya boleh diganti. Di sini seperti ini. Jadi di sini nanti ada foto, ini foto, ini foto. Klik kanan, ungroup, karena tadi ini di group. Kemudian untuk slide 11 sampai dengan slide 16, saya bisa gunakan desain yang sama, rancangan desain yang sama. Saya akan gunakan rancangan yang sama, seperti di sini. Karenanya, saya tidak akan membuat ulang rancangannya. Saya akan atur saja supaya sama penempatan tulisannya di sebelah kanan. Saya akan geser ke sini. Kemudian slide yang selanjutnya, saya akan samakan rancangan desainnya seperti di sini. Jadi saya bisa copy saja. Shape format, send backward, send to back. Kita boleh atur yang di bagian tulisannya, home, center. Shape format, align, align center, align middle. Rancangannya sama dengan yang ini. Kita bisa geser langsung. Kemudian bagian kesimpulan, shape format, align, align center, align middle. Diatur di sini. Kemudian kita bisa bikin seperti ini. Kita atur dulu yang di bagian tengah ya. Pastikan di sini, kemudian duplikat, kemudian duplikat. Kita boleh klik shape outline, no outline, shape fill. Di bagian sini kita bedakan warnanya. Kemudian group, geser ke kanan, tempatkan di bawahnya. Kita bedakan warnanya. Jadi nanti di sini akan ada 6 foto. Di atasnya ada tulisan. Kesimpulan di sini desainnya nanti akan sama. Untuk tujuan kita akan satukan kontennya. Karena ini adalah slide kesimpulan. Kita bisa pakai desain yang seperti ini ya. Jadi kita samakan saja. Lalu di slide yang ini, center, shape format, align, align center. Geser ke bagian atas. Kemudian di sini kita pilih center semua, besarkan ukurannya
buat huruf besar semua. Lalu kita tempatkan. Kita tambahkan dulu shape. Nanti shape ini akan diubah jadi foto ya. Align, distribute horizontally supaya sama. Align top. Jadi rata atasnya nanti sama. Kemudian kita atur posisinya di sini supaya pas. Align top. Lalu shape-nya ini kita duplikat, tempatkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Shape-nya hapus outline-nya. Kemudian duplikat slide ini. Di sini klik kanan, kemudian duplikat slide. Lalu kita ganti di sini. Kita isikan dokter, atau kita tulis ulang. Kemudian saya hapus. Kemudian di slide 26, 25, 23, 22 sampai di sini 18, kemudian 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8, 5, desainnya akan sama. Jadi kerangkanya akan sama seperti slide nomor 4. Jadi saya tidak akan buat ulang kerangkanya, cukup di sini saja. Nah, setelah kerangka desain sudah dibuat, langkah berikutnya adalah kita kumpulkan visual pendukungnya. Gambar ataupun yang lain yang kita perlukan kita cari. Di mana carinya? Ada beberapa situs yang bisa Anda jadikan rujukan. Ada pixabay.com, ada pexels.com, ada unsplash.com, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi 3 itu cukup powerful. Saya kasih contoh. Misal saya akan buka salah satu situs ya. Misal Anda mau cari gambar di situs pexels.com, Anda ketikkan pexels.com. Kemudian di kolom pencariannya silakan ketikkan kata kunci. Tapi kata kuncinya ini menggunakan bahasa Inggris. Misal Anda mencari gambar petani, ketikkan bahasa Inggrisnya. Kemudian nanti situs akan menampilkan foto-foto yang relevan dengan kata kunci. Langkah berikutnya silakan Anda klik pada foto yang Anda inginkan. Saya kasih contoh, misalnya Anda mau download foto yang ini, Anda klik. Kemudian di bagian sini ada tanda panah kecil ke bawah, arahkan kursor Anda, lalu pilih ukurannya. Misal ukuran sedang, Anda klik di bagian sedang. Kemudian unduh gratis. Foto sudah terdownload.
Kalau Anda ingin cari di situs pixabay.com, Anda ketikkan pixabay.com. Kemudian bisa juga di unsplash.com. Untuk cara mendapatkan foto di masing-masing situs, caranya sama. Anda manfaatkan kolom pencariannya dan gunakan kata kunci bahasa Inggris. Nah, itu tadi adalah cara untuk mendapatkan foto dan gambar yang berkualitas. Kemudian kalau Anda ingin menggunakan gambar icon, Anda bisa manfaatkan situs flaticon.com. Kalau gambar ilustrasi, Anda bisa manfaatkan situs freepik.com. Tapi sebelum Anda gunakan foto ya, untuk slide Anda perhatikan lisensi dari fotonya. Jika semua gambar sudah Anda kumpulkan, semua bahan visual sudah Anda kumpulkan, langkah selanjutnya silakan ada finishing desain Anda. Caranya bagaimana? Misal di slide 1 yang ini. Di sini kan sudah ada rancangannya seperti ini. Dan di sini yang menarik, kalau PowerPoint Anda ada fitur Merge Shape Intersect, Anda bisa langsung memasukkan foto Anda pada shape, sehingga Anda tidak perlu mengatur ukuran-ukuran dari foto. Ini sangat menarik. Caranya seperti ini. Di sini saya akan masukkan 5 foto ya, tapi saya akan masukkan satu-satu. Caranya bagaimana? Klik Insert Pictures. Karena di sini saya menggunakan 365, jadi saya akan klik di sini. Saya akan masukkan foto dari komputer atau laptop saya. Saya akan masukkan. Kemudian di sini saya akan kecilkan. Tapi ukurannya lebih besar dari shape yang di tengah ini. Karena saya akan memasukkan foto pada shape yang di tengah di sini. Saya akan tempatkan di sini. Kemudian fotonya ini tempatkan di belakang shape. Caranya klik Send Backward, Send to Back. Lalu tekan Ctrl di keyboard. Sambil tekan Ctrl, klik pada fotonya, klik pada shape-nya. Setelah itu klik Save Format, Merge Shapes Intersect. Otomatis shape-nya langsung berubah jadi foto. Saya akan lakukan cara yang sama untuk shape yang lain. Kita juga bisa atur untuk penempatan objeknya. Kemudian saya akan masukkan lagi. Perkecil. Tapi harus lebih besar dari shape-nya ya. Kemudian Send Backward, Send to Back. Tekan Ctrl di keyboard, klik pada foto, klik pada shape. Save Format, Merge Shapes Intersect. Anda perhatikan di sini slide 1 fotonya sudah dimasukkan semua. Lalu kita bisa seleksi fotonya, kita tambahkan efek. Kita tambahkan efek reflection, misalnya yang ini. Dan hasilnya seperti ini. Slide pertama sudah selesai dibuat. Lalu kita akan masukkan icons. Di sini saya akan gunakan icons dari PowerPoint. Di sini saya akan masukkan kata kunci graphic fill. Kita ganti warnanya. Kemudian di sini ini saya hapus langsung saja. Saya tempatkan di sini. Ini saya geser ke atas. Kemudian di sini. Kalau misalnya kita tiba-tiba ada perubahan rancangan, boleh.
Misal kita ada perubahan rancangan, kita boleh lakukan itu. Untuk rancangan ini saya akan geser, saya akan tempatkan di sini. Untuk di sini saya akan ubah. Di sini saya akan grup dulu. Kemudian ungroup. Saya akan buat seperti ini. Jadi saya akan masukkan 6 foto. Nah, di sini kan kontennya pengertian pekerjaan. Jadi saya akan masukkan beberapa pekerjaan di sini. Caranya sama seperti di slide yang pertama ya. Kita pakai fitur ini, intersect. Kemudian di sini tujuan pertama dan utama saya akan masukkan gambar ini. Lalu ini akan saya copy. Ini boleh di group dulu. Jadi saya akan samakan. Kemudian saya akan masuk dulu ke sini. Tujuan kedua saya akan copy. Langsung saya akan copy di sini. Saya akan langsung ganti, klik kanan, change picture from a file. Di sini kita bisa atur penempatan posisinya, picture format, crop, kita geser seperti ini. Kemudian di sini saya akan masukkan gambar yang mewakili, yang menghasilkan barang. Kemudian di sini gambar yang mewakili menghasilkan jasa. Akan masukkan yang menghasilkan barang. Kemudian di sini yang menghasilkan jasa. Untuk ornamennya kita tempatkan di belakang, save format, send backward, send to back. Kemudian kita masukkan 3 foto di sini. Kita pilih gambar yang mewakili, pekerjaan yang menghasilkan barang hanya 3 saja. Yang menghasilkan barang, misalnya nelayan. Send backward, send to back, save format, intersect. Kemudian
gambar yang lain lagi, tukang kayu ini. Supaya kontras tulisannya tetap terjaga, kita boleh masukkan shape rectangle, kemudian selection pen. Shape-nya kita tempatkan di bawah tulisan. Kita klik kiri, tahan, geser. Shape outline, no outline, shape fill, kita ganti warnanya. Kemudian kita bisa klik kanan, format shape. Kita kasih warna. Kita buat transparan. Kemudian di sini ini bisa kita tambahkan warna. Kemudian di sini saya akan copy. Saya akan tempatkan di slide 11, slide 12, slide 13, slide 14, slide 15, slide 16, slide 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kemudian ini saya copy, paste di sini. Tulisan ini diganti jasa. Kemudian ini boleh dihapus, yang ini. Rancangannya ini boleh dihapus. Sekarang kita tinggal ganti nih. Kita tinggal ganti gambarnya. Ganti petani. Kita bisa atur penempatan objeknya. Kemudian di sini kita ganti nelayan. Kemudian di sini kita ganti koki. Kemudian di sini kita ganti pelukis. Kemudian di sini kita ganti penjahit. Kemudian di sini kita ganti tukang kayu. Lalu di sini slide 18 kita ganti dokter. Slide kita ganti guru. Kemudian kita ganti di sini tentara. Kemudian montir. Anda perhatikan ya, jika sudah seperti ini, langkah mendesain, finishing design jadi sangat mudah dan cepat. Penyanyi dan tukang cukur. Lalu di sini bagian kesimpulan, ini masih di grup, klik kanan, ungroup. Kemudian di sini saya akan masukkan foto-foto yang mewakili jenis-jenis pekerjaan. Saya pilih yang menghasilkan barang dulu.
lalu yang menghasilkan jasa. Kemudian kita tambahkan shape supaya nanti tulisannya lebih kontras. Kita buat transparan 20%, selection pane, shape-nya kita akan tempatkan di belakang ya, di belakang tulisan. Kemudian saya akan copy ini di bagian sini, kemudian saya akan copy yang ini, saya tempatkan di sini, lalu ini sama ya, sama dengan yang ada di sini. Jadi ini akan saya copy, saya paste di sini, ini saya hapus. Kemudian kita masukkan gambar sesuai dengan kontennya yang ada di sini. Di sini petani, nelayan, koki. Lalu ini bisa di copy, ini kita hapus, kita Ctrl V atau Ctrl V. Baik, sampai di sini desain sudah selesai dibuat. Kemudian kita cek, misalnya di sini boleh ditambahkan ornamen tertentu biar menarik, boleh. Tapi kalaupun tidak juga boleh. Misalnya Anda hanya ganti warnanya saja boleh. Misalnya seperti ini. Tapi pastikan tulisannya kontras. Langkah terakhir, setelah desain sudah dibuat, langkah terakhirnya adalah kita tambahkan animasi. Untuk di slide yang pertama, kalau keperluannya misalnya Anda ingin membuat video, saya tidak sarankan Anda menambahkan animasi di slide pertama.
Anda biarkan saja. Tapi kalau misalnya tidak dibikin video, Anda boleh tambahkan. Misal Anda ingin tambahkan, Anda bisa seleksi seperti ini. Kemudian animation, ya, saya ulangi. Anda boleh seleksi dulu semua fotonya. Kemudian animation, boleh pakai fly in. Kemudian animation pen, kita buka dulu. Pilihannya adalah with previous. Kita boleh atur di sini. Misalnya ini kita buat seperti ini. Kemudian tulisannya berarti paling akhir. Kita juga boleh atur, kita seleksi dulu effect option, semuanya kita tambah. Kemudian kita masuk ke slide 2. Nah, di sini kita boleh grup dulu. Ctrl G, kemudian kita tambahkan animasi. Klik di sini. Animation, more, kita pilih zoom misalnya. Yang paling penting di sini, startnya apakah on click atau with previous. Kalau on click itu artinya kalau tidak Anda klik, tidak Anda tekan enter, objeknya tidak akan muncul. Tapi kalau with previous akan langsung muncul. Kemudian fly in. Di sini startnya boleh with previous atau after previous. Kalau misalnya with previous, maka di sini delay-nya harus Anda atur. Harus Anda atur delay-nya. Tapi kalau after previous tidak perlu, karena otomatis nanti munculnya setelah animasi yang pertama. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan with previous, karena kita bisa atur delay-nya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di bagian sini, Anda boleh atur apakah pilihannya akan on click semua atau tidak. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya pilihannya on click, klik pada on click. Semuanya akan on click. Kemudian kita juga bisa atur di sini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan startnya with previous, berarti langsung muncul. Kemudian ini juga langsung muncul. With previous, delay-nya kita atur. Kemudian yang di sini, saya kasih contoh. Misalnya di sini kan 2 poin. Anda boleh munculkan satu persatu, boleh juga langsung. Kalau misalnya satu persatu, Anda munculkan dulu di sini. Misalnya pilihannya seperti ini, dari atas. Di sini with previous. Kemudian di sini Anda boleh pilih on click. On click, tapi di sininya harus with previous. Kemudian di sini with previous, delay-nya diatur. Di sini on click ya. Berarti setelah ini muncul, Anda harus klik dulu supaya poin pertama muncul, foto muncul, kemudian yang ini, kemudian tulisan. Selanjutnya di sini Anda tinggal copy saja. Animation Painter, klik pada fotonya. Kemudian elemennya ini, ornamen ini, Animation Painter, klik di ornamen kedua, lalu pada tulisan. Itu tadi adalah cara menambahkan animasi. Saya tidak akan tunjukkan semuanya. Yang jelas animasi itu bukan dekorasi, jadi tambahkan animasi sesuai fungsinya, gunakan dengan efektif, dan hindari menggunakan animasi yang berlebihan. Oke, sekarang saya akan tunjukkan hasil akhirnya. Di sini Anda bisa perhatikan ya, slide 1 sampai slide 29. Saya akan coba slide show. Ini slide pertama, kemudian ini slide kedua. Tadi kan sudah saya atur animasinya dan pilihannya adalah on click, maka untuk memunculkan tiap poinnya harus ditekan enter atau klik pada pointer Anda. Seperti itu.
Kemudian di sini belum ditambahkan animasi, maka tidak ada animasinya. Kemudian kalau misalnya ingin menambahkan transisi, Anda bisa juga tambahkan transisi ya. Di sini klik transition, kemudian silakan pilih transisi yang akan Anda pakai. Baik, demikian tadi cara membuat desain slide presentasi PowerPoint yang menarik, langkah demi langkah dari awal sampai jadi. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jadi pada saat Anda mendesain, Anda bisa gunakan cara yang sama seperti yang saya tunjukkan. Jadi pertama Anda tentukan dulu skema warnanya, tentukan kombinasi fontnya, lalu buat outline-nya. Setelah Anda buat outline-nya, Anda silakan rancang desain Anda, bikin rancangan desain. Kemudian kumpulkan visual pendukungnya, lalu finishing desain. Anda masukkan gambar, Anda masukkan visual pendukung yang memang sudah Anda siapkan. Jika desainnya sudah selesai, baru silakan Anda tambahkan animasi dan juga transisi jika diperlukan. Jika Anda suka, Anda boleh like, Anda boleh komen, Anda boleh share, dan Anda juga boleh klik tombol subscribe supaya jika saya update video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.